Di keesokan harinya, Haruto yang akan berangkat ke sekolah untuk pertama kalinya pun merasa murung. Namun setelah Haruto melihat kelas yang sudah dipilihkan oleh Charlotte, dia lantas memiliki sebuah ide. よし、これで行こう。兄上様。 Di saat Haruto hendak berangkat, Charlotte meminta untuk berpelukan. Lah, mereka berdua ini serasa seperti sepasang suami istri lur. Anjay. Lanjut. 長くない？別れというのは惜しいものですから。 Setelah keluar dari asrama, Haruto ditunggu oleh Iris untuk berangkat bersama. Setelah Iris dan Lisa berkenalan, mereka pun berangkat. Lalu Iris berpisah dengan Haruto karena dia memasuki kelas A sedangkan Haruto kelas C. Lisa yang melihat kepergian Iris, dia sedikit kebingungan karena dia merasa kalau Iris itu seperti bukan seorang manusia tapi juga bukan seorang iblis. Singkat cerita, Haruto sudah sampai di kelasnya. Dan di saat masuk ke kelas, dia diperhatikan oleh semua orang yang ada di kelasnya, termasuk gurunya sendiri. Setelah Haruto duduk, guru yang mengajar memberitahukan kalau semua orang bisa naik kelas atau turun kelas, tergantung kemampuan individu. Jadi dia langsung mengadakan ujian saat itu juga. Haruto yang mendengar itu lantas merasa memiliki kesempatan kesempatan untuk bisa dikeluarkan dari sekolah. Setelah membaca soal yang dibagikan, Haruto merasa kalau soal-soal itu sangatlah mudah. Bahkan anak kecil saja akan bisa mengerjakannya karena dia sudah belajar dengan Charlotte dan semua teori sudah dia pelajari. Setelah berpikir sejenak, Haruto pun memutuskan akan mendapatkan hasil 60% dari ujian. Dan saat sang guru mengumumkan hasilnya, dia sangat gembira karena Haruto mendapatkan nilai 60. Karena semua orang rata-rata nilainya hanya 20. Dan untuk masuk ke kelas B minimal nilainya 50. Kagetlah si Haruto mendengar berita tersebut. どういうこと？俺の問題だけ簡単だったんじゃん。 Lalu dia pun menyadari kalau Charlotte adalah jenius sejati, makanya soal ujiannya begitu mudah baginya. Lalu Haruto pun dipindahkan ke kelas A. Sesampainya di sana, dia yang melihat Pangeran Layus dan Iris, dia segera ingin kembali. Malah diseret oleh mereka berdua. Setelah duduk, profesor yang mengajar di kelas itu pun datang. Dan nama profesor itu adalah Oratoria Belgam, profesor ahli dalam bidang atribut sihir. Profesor Oratoria yang melihat Haruto dan gengnya, dia lantas menceramahi mereka bertiga. Haruto yang melihat itu menganggap Profesor Oratoria adalah guru killer. Anjay. Oke, lanjut. Lalu kelas pertama Profesor Oratoria adalah memeriksa atribut sihir setiap siswa. Saat Iris memeriksa atribut sihirnya, ternyata dia memiliki semua atribut sihir. Lalu Profesor Oratoria menjelaskan kalau atribut utama milik Iris adalah kekacauan. Dan atribut lainnya adalah atribut sekunder. Dan dia juga memberitahukan kepada yang lainnya kalau orang dengan atribut utama api, atribut sekundernya adalah penguatan otot. Karena itu adalah kombinasi yang tepat.
Lalu Profesor Oratoria pun bertanya kepada Pangeran Layus, kenapa itu bisa terjadi? Pangeran Layus yang mendengar itu menjawab dengan sangat serius, kalau pengguna api terlalu terbiasa menggunakan penguatan otot, makanya hal itu bisa terjadi. Profesor Oratoria yang mendengar jawaban itu tidak membenarkan atau menyalahkan jawaban Pangeran Layus, tapi itu masih belum tepat. Namun pada saat itu juga tiba-tiba Haruto bergumam kalau itu bisa disebabkan oleh atribut tersembunyi milik orang tersebut. Kaget dong Profesor Oratoria mendengar jawaban Haruto. Lalu dia pun bertanya kepada Haruto alasan dia mengatakan hal tersebut. Haruto yang mendengar itu pun menjawabnya. 火に強化という隠し属性がついてたら自己強化型の魔法効果が上がるとか。 Setelah mendengar jawaban dari Haruto, Profesor Oratoria semakin terkejut dong, karena itu jawaban yang sama persis seperti apa yang telah diteliti oleh Wise Owl. Dan tesis penelitian itu juga dijaga ketat yang bahkan kerajaan tidak bisa mengetahuinya. Tapi kenapa Haruto bisa mengetahui hal tersebut? Dia pun menganggap Haruto adalah orang yang jenius. Lalu dia dengan sangat bersemangat meminta agar Haruto memasuki kelasnya dan dibimbing langsung olehnya. Haruto yang mendengar itu sontak menolaknya dong. 私の研究室に入れ。徹底的に貴様を鍛えてやる。遠慮しておきます。 Lalu Profesor Oratoria menganggap kalau Haruto adalah Wise Owl dong. Haruto yang mendengar itu langsung menyangkalnya dong. Tapi Haruto langsung memikirkan satu orang tentang nama tersebut. Singkat cerita, Haruto dan Iris memberikan kertas pendaftaran kelasnya kepada profesor kecil. Profesor kecil yang melihat itu pun sangat senang karena kelas penelitiannya tidak jadi digusur karena adanya Haruto dan Iris sebagai siswanya. そんな理由だったの？ Lalu dia dan guru Polkos yang selalu bersamanya bersiap akan membuat pesta untuk penyambutan Haruto dan Iris. Dan Haruto yang datang adalah klonnya. Karena Haruto yang asli merasa lelah, jadi dia menyuruh klonnya datang bersama Iris menemui profesor kecil. Di saat bosan menunggu dan hendak pulang, tiba-tiba ada suara teriakan dari tempat guru Polkos. Yang ternyata di sana ada skenario yang diikat oleh profesor kecil. Haruto yang melihat itu terkejut dong. 殺人現場？ Lalu profesor kecil pun menjelaskan kalau Skenaddle datang kepadanya untuk meminta pertolongan memeriksa sihir yang ada di tubuhnya. Yang kemungkinan itu adalah sihir kuno, padahal itu adalah sihir milik sang MC kita, lur. Lalu dengan muka yang nyebelin, profesor kecil menyarankan agar mereka meneliti sihir apa yang ada di tubuh Skenaddle bersama-sama. Jadi kelinci percobaan dong si Skenaddle ini ya. Dan dengan sangat santai dia menusuk-nusuk sihir yang ada di bahu Skenaddle dengan menggunakan pulpen. Lalu dia pun bertanya kepada Iris, menurutnya itu sihir jenis apa? Iris yang mendengar itu menjawab dengan serius kalau kemungkinan itu adalah sihir tak berelemen. Profesor kecil yang mendengar itu pun membenarkan jawaban Iris.
Klon Haruto yang mendengar profesor kecil bisa mengetahui sihir tak berelemen milik tubuh aslinya, dia pun terkejut. Tapi dia tidak khawatir, kemungkinan dia bisa mengetahui identitas Haruto sangatlah mustahil. Dikarenakan profesor kecil sangat penasaran dengan orang yang telah memasang sihir itu kepada Skeneddle, dia pun membangunkannya. Setelah bangun, Skeneddle yang melihat Haruto dan Iris, dia sangat marah. Namun pada saat itu juga dihentikan oleh profesor kecil. Dia lantas bertanya siapa orang yang telah melakukan hal tersebut, karena dirinya sudah tidak bisa menghilangkan sihir yang berada di tubuh Skeneddle. Skeneddle yang mendengar pertanyaan itu, dia hanya memberitahukan kalau orang yang melakukannya adalah orang yang memakai baju hitam. Profesor kecil yang mendengar itu lantas bertanya kepada Haruto, karena orang yang memiliki ciri-ciri seperti yang dikatakan oleh Skeneddle pernah muncul di wilayah Tumenggung Gold atau ayahnya. Dia juga curiga kepada Haruto karena saat Haruto berada di ibu kota, orang tersebut juga muncul di ibu kota. Haruto yang mendengar itu lantas menjawab kalau dirinya tidak mengetahuinya. Namun si profesor kecil malah semakin histeris mengira kalau itu benar-benar Haruto. Dan pada saat itulah Haruto yang menjadi Shiva pun datang. Profesor kecil yang melihat Shiva, dia lantas senang dan bersemangat. Lalu Shiva mendekat dan memperingati Skeneddle untuk bersikap baik, supaya dirinya mau melepaskan pengekang yang dia tanam. Setelah mengatakan itu, dia pun berpamitan hendak pergi. Namun pada saat itu juga dia terkena sihir pengikat milik profesor kecil. Haruto yang menjadi Shiva melihat itu lantas menghancurkannya, dan dia juga mengekang profesor kecil menggunakan sihir miliknya. Lalu dia pun memperingati profesor kecil untuk tidak lagi menyelidiki dirinya. Profesor kecil yang merasa ingin ke toilet karena sudah tidak tahan, dia pun menyetujuinya karena dia ingin Shiva melepaskan sihir pengekang kepada dirinya. Lalu Shiva pun melepaskan sihir pengekangnya.